Bener nggak sih yang namanya pasien BPJS itu di tanda kutip emang dibedain gitu secara standar layanan? Terutama soal keempatian nakesnya. Betul. Bener nggak itu, Dok? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, sahabat sehat semua. Jumpa lagi dengan saya Dr. Dika di One Day Podcast, di mana kita bakal ngobrol seputar kesehatan. Dan sekarang saya bersama Dr. Saiful. Halo Dok, apa kabar? Tepuk tangan dong. Tepuk tangan dong. Ini Dr. Saiful jauh-jauh datang dari mana, Dok? Dari area Pondok Gede, Jakarta. Pondok Gede, wow. Boleh Dok, mau Dok? Kenalan dulu sama sahabat sehat semua. Baik. Terima kasih Dr. Dika dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Dr. Saiful. Saya sekarang ada sebagai Direktur Rumah Sakit UIN Syarif Hidayatullah. Yes. Dulu namanya Rumah Sakit Haji. Ya. Ya, teman-teman mungkin tahu ya, ada asrama haji. Ya. Nah, sebelahnya ada rumah sakit. Nah, itu sekarang namanya jadi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Gitu. Oke. Iya. Jadi bisa dibilang ini berarti pasiennya calon jemaah haji apa gimana Dok di sana? Ya, jadi kita layanan umum, Pak. Layanan umum. Jadi Oke. pasien jantung, pasien penyakit dalam, anak, semua kita terima. Tapi harus pengen naik haji atau enggak. Berarti emang sebenarnya nggak harus Enggak peserta, haji. Jemaah haji enggak ya? Enggak ada. Itu awal sejarahnya karena dulu pernah jadi tempat embarkasi ya, Ya. embarkasi. Boleh lebih dekat Dok, mic-nya Ya, Dok. embarkasi. Dari embarkasi itu jadilah rumah sakit haji dan dulu itu pernah jadi di tragedi Terowongan Mina 94. Oh iya. Ya, Terowongan Mina 94. Nah, semenjak April 2025 kita sudah dibawa di kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jadi pemiliknya sekarang kampus. Oh gitu. Iya. Oke. Jadi intinya berarti ini sebenarnya rumah sakitnya boleh buat semua orang. Ya, betul. Artinya tidak khusus untuk jemaah haji itu enggak ya? Tidak. Oke, nah gini teman-teman sahabat saya semua. Memang sebenarnya kenapa kita mengundang seorang direktur dari rumah sakit karena kita banyak ngeliat nih ya beberapa waktu lalu banyak kasus-kasus gitu Dok. Artinya dari keluarga pasien yang kemudian mungkin tidak cukup puas dengan pelayanan rumah sakit yang ujung-ujungnya menimbulkan hal-hal yang nggak diharapkan kayak ada kekerasan apa segala macam. Nah kalau menurut dokter tuh sebenarnya akar masalah yang namanya keluarga pasien sampai komplain dan bahkan melakukan tindakan-tindakan yang tidak diharapkan itu apa sih akar masalahnya Dok? Nah, ini menarik nih Mas. Ini bagian kasus klasik ya di setiap rumah sakit. Bahkan seluruh Indonesia mungkin kasus ini banyak. Mungkin sudah masuk di TV banyak ya. Banyak di TikTok apa segala Instagram tuh kan betul. Bahkan ada tuh. dokter yang dipukul, perawat dipukul. Nah, kalau pendapat saya dari manajemen rumah sakit itu sebenarnya satu Mas, empati itu. Empati? Iya, jadi kalau bahasa kami itu kita punya namanya standar akreditasi rumah sakit ya. Oke. Kebetulan saya sebagai survei rumah sakit juga, itu bagaimana seakan-akan kita seperti pasien. Kita seperti maksudnya tenaga kesehatan itu bertindak Merasakan seperti pasien. Berarti Nah, minta diinfus gitu. Iya, bukan berempati. Oh, berempati. Jadi maksudnya. caranya gini, kalau misalkan kita merasakan pasien sedang emosi, pasien sedang komplain, pasien sedang gelisah, pasien sedang takut. Oke. Berarti kan butuh disupport. Oke. Nah, support itu adalah kita masuk ke pasien, kita berkomunikasi dengan pasien sehingga pasien itu rileks. Relax, berarti santai. Santai. Nggak ngegas gitu Dok ya. Kayak dokter kan pernah tahu ya, mau disuntik, dia takut kan, tensinya naik. Oh iya. Gelisah atau mau dioperasi. Ya. Mau dioperasi, mukanya pucat, ya kan, kemudian dia ketakutan, keringat dingin. Kalau kita nggak berempati, kita tidak bisa komunikasi efektif dengan pasien, yang terjadi apa? Nggak jadi operasi. Nggak jadi operasi, ya. Nah gitu. Nah pada kasus tersebut memang menarik nih Dok sebenarnya yang di kasus yang di TV-TV. Yang di medsos juga banyak gitu. Yang di medsos itu banyak. Sebenarnya itu adalah empati itu. Jadi kalau misalkan perawat, dokter itu menjelaskan dengan komunikasi yang baik, mendengarkan komplain, mendengarkan unek-unek pasien, itu tidak akan terjadi seperti itu. Oke Dok. Tapi intinya apa sih Dok? Empati sama simpati ini sama apa beda barangnya itu? Nah, ini barangnya beda ini ya. Jadi kalau simpati itu kan hanya dari permukaan. Hanya contoh, saya berduka.
tapi nggak tahu kan model dukanya gimana. Nggak merasakan dari hati gitu maksudnya? Ya, Oh, jadi kalau empati itu misalkan saya tahu, situ kita dokter ya dok, kita datang ketika kasus operasi tadi ya, Oke. pasien kan gelisah takut. Nah kalau kita datang ke pasien, kita bercerita prosedurnya gimana, saya tahu gitu, ibu sedang gelisah, tetapi kita berkomunikasi efektif sehingga pasien itu rileks, pasien itu siap, kita temenin 5 menit, 10 menit, jadi kita aktif. Jadi kalau empati itu sebenarnya kuncinya keaktifan. Oke. Kalau simpati belum tentu aktif ya Pak. Tergantung dok, kalau ngisi pulsa terus aktif Iya ya aktif. simpati. Itu paket Nggak usah dibahas internet. paket kuotanya, kita nggak bahas paket kuota. Tapi gitu dok, maksudnya empati itu bukannya kayak kasihan. Kan kita sering gitu kalau misalnya ada orang-orang yang misalnya minta-minta gitu atau itu simpati. itu Itu simpati. Jadi hanya di permukaan. karena kasihan doang. Kasihan saja Kalau empati merasakan ada di posisi dia. posisi dia. Tapi gini dok, artinya apakah iya yang sampai akhirnya berujung kepada kekerasan, tadi dokter dipukul, perawat dijambak apa segala macam, terjadi cuman gara-gara masalah empati doang? Betul. Bukan karena misalnya kita ngomongin skillnya atau ngomongin apanya? Belum tentu. Jadi ada kasus juga di rumah sakit saya. Oh ada. Komplain ya, misalkan komplain. Komplain yang sering bisa di poli. Poli itu kan sering menunggu lama. Iya, Ya, karena antriannya biasalah panjang. Antriannya kan dokter panjang. telat. Iya, Kemudian antriannya kadang-kadang. panjang, Iya. ngambil obatnya lama, Betul. gitu ya. Contoh di poli pasien datang, ya kan, kasusnya rata-rata apa? Dokter telat. Tapi kalau dokternya berempati ke pasien, apa yang terjadi? Dia akan lebih aktif untuk disiplin waktu. Oh, sampai ke situ. Sampai ke situ. Ya. Bukan cuman menganggap pasien sebagai antrian aja Bukan, gitu ya. bukan pusat bisnisnya, bukan. Oke. Tapi lebih kemana? Seakan-akan pasien itu manusia dan seakan-akan pasien itu keluarga saya. sendiri. Seakan-akan pasien itu adalah diri saya sendiri. Oke. Itu empati jatuhnya. Oke, jadi bukan cuman ngomong pas ketemu, kemudian dokternya mencoba untuk merasakan apa yang pasien rasakan, bahkan sebelum dokternya nyampe pun Yes. ada empati di Ada situ. empati di situ prosesnya. Kalau keluarga gue yang dibikin nunggu segitu lama, Gimana, Dok? nih? Dokter marah nggak, Dok? Ya marah sih dok, tapi kan saya orangnya baik banget ya. Iya sih. Saya kan orangnya penyabar, Iya. penuh kasih sayang. Dan jadi ya- rajin menabung ya. Tidak sombong semuanya sebutin. Tapi intinya dok, segitu pentingnya bahkan kalau buat saya, apa iya ya yang namanya empati ini adalah penyebab banyak pasien yang memilih untuk berobat ke luar negeri. Ya. Ini juga menjadi sebuah bahan yang menarik untuk dibahas gitu ya. Karena kita bisa melihat bahwasanya banyak banget orang yang rela terbang jauh-jauh ya dari Jakarta ke Depok gitu. Itu enggak ya, itu kedekatan. Sudah kurang jauh. Ke Malaysia, ke Singapura. negara tetangga ya. Ke negara tetangga untuk mengejar apa sih sebetulnya layanan kesehatan yang memang paripurna. Padahal kita kan juga nggak kalah keren dok. Artinya dari segi kecanggihan, dari segi apa itu ilmu, Teknologi. Jadi apa jangan-jangan memang karena empati ini? Ya betul, salah satunya itu menarik juga. Itu pernah saya bahas juga ketika kita sedang seminar ya. Kenapa sih baik di kolegium, kenapa sih dokter kita lebih pintar banyak, bahkan jadi dosen di luar negeri, teknologi kita lengkap gitu kayak. Nah bangunan kita juga tidak kalah ya. Bagus ya kan. Ada yang level internasional. Betul. Tetapi sebenarnya apa sih yang empati tadi? Contoh dokter, ya. ya kan, nunggu lama pasien. Satu. Terus people service-nya kurang memuaskan. People Misalkan service, perawat misalnya. jutek. Itu dia. Cakep Saya kan? mau bahas tuh, saya mau bahas. Perawat jutek, dokter jutek, apalagi. Terus Tukang parkir jutek. betul, satpam tidak menyamakan. Kayaknya ada juga ya? Ada Pak. Oh, ada sampai Service tukang parkir. excellent, betul. Oke, baik. Kadang-kadang saya pernah temu juga kasus di tempat parkir saya ya. Salah satu komplain juga tuh di rumah sakit, langsung saya panggil. Nah itu ketika ditanya bahasanya itu security-nya melengos ya kalau bahasa kita itu ya. Melengos tuh enggak dikacangin gitu. Betul. Dikacangin. Itu menjadi masalah Pak. Dari security ya, Betul. sampai bahkan dari ke tukang parkir ya. Tukang parkir. Dan mungkin di luar negeri sana sampai tukang parkirnya ramah kali ya. Betul. Iya, Itu mungkin. benar-benar yang namanya service excellent itu dibentuk tuh dari awal, dari tempat dari awal gerbang sampai dia terima obat sampai balik lagi ke gerbang. Oke. Itu. Saya juga jadi penasaran tadi yang mungkin Dr. Saiful sempat bilang bahwasanya ada perawat yang jutek antrian lama. Jangan-jangan memang karena di sini overload nggak sih dok? Ya. Sebenarnya kalau overload itu tidak ya. Overload itu cuman kalau bahasa saya sih manajerialnya aja. Contoh perawat jutek salah satunya adalah
dia jam jaganya terlalu panjang. Oke. Ya, jadi nanti misalkan kan kita ada aturan tuh dari pemerintah bahwa jam kerja itu 8 8 jam jam. per hari. Ternyata itu sampai 10-12 jam. Lembur. Tapi nggak dapat lemburan. Dapat dong. Oh, dapat sih. Enak aja. Ya jangan jutek dong kalau gitu kan dibayar. Nggak boleh jutek. Iyalah orang lembur. Ya, kok. atau memang biasanya itu karena dia tidak tahu namanya empati sehingga apa? Yang di rumah itu dibawa ke kerja Oh, ya. masalahnya masalah dari Betul, rumah di bawah. masalah di rumah itu dibawa sehingga jutek itu sering itu terjadi. Berantem sama pasangan. Iya. Ya kan? Kalau ada dokter terkesan jutek, males ngomong, mungkin gak sih karena antriannya memang kepanjangan? Karena bisa dibayangin kalau misalnya, ibu apa kabar? Gimana keluarga sehat? Gimana bapak masih hobi nonton Smackdown? Misalnya kayak begitu kan kepanjangan Bisa, tuh, bisa. ya kepanjangan. Wah antriannya kan bisa sampai, karena bukan apa nih? Gue pernah nih Jan. Jadi waktu zaman saya di puskesmas dok, saya kan orangnya emang seneng ngobrol ya, emang seneng ngomong, makanya jadi host ya kan. Pas lagi di puskesmas, itu kan antrian panjang. Saya mencoba untuk menggali tadi tuh empati ya kan. Kita ngobrol sama pasiennya, gimana ibu kesehatannya sekarang segala macam. Diketok sama perawat dok saya. Iya. Dok antrian panjang itu di luar gitu. Lah ya udah akhirnya setelah itu saya ya udah bikin singkat aja. Berarti kan bukan salah dokternya dong, salah antriannya kenapa kepanjangan. Nah, itu pernah saya bahas juga tuh ketika di komite ya. Jadi sebenarnya sekarang itu rumah sakit apabila misalkan praktek satu departemen itu bisa 3-4 sekali praktek. 3-4 poli, maksudnya 3-4 Poli, dokter. 4 dokter. Oh, berarti nggak boleh sendirian. Jangan sendirian, itu udah kita pecahkan tuh. Atau Oke. kenapa? Karena kan salah satunya kan yang tadi Mas Ojan tuh menarik juga kan sugesti itu kan. Kadang-kadang kan karena udah sugesti dia sudah tahu obatnya, udah tahu keluarganya cepet. Oh. Tapi kalau baru Ya mesti gali dulu. gali dulu dengan empati, dengan komunikasi. Oke. Ya kan, kemudian bagaimana di rumah, bagaimana keluarga di rumah, bagaimana lingkungan. Nah itu yang bikin lama tuh kalau pasien baru. Tapi kalau pasien-pasien yang misalkan sudah sering berobat, sudah datang, ya kan, terus ngeliatin mukanya kita aja udah demamnya udah turun. Oh. Ya, nah itu sering memang ada beberapa di rumah sakit kami juga merasakan itu. Tapi awalnya itu dari empati sebenarnya. Tapi dokter itu berbanding terbalik sih dari segi pasien. Apa tuh? Pasien tuh lebih senang dokternya lebih lama nih ngobrol sama kita. Ya Iya, itu, tapi iya. masalahnya jangan kalau kita ngomongin di puskesmas, ya kan. Kalau kita ngobrol panjang lebar itu kelarnya maghrib. Iya makanya kan nggak mungkin dok. Betul, Makanya tapi betul. gini masalahnya juga dokter nggak sebanyak itu dok. Oke lah mungkin di Jakarta udah banyak. Tapi kalau kita keluar dikit ke daerah-daerah yang terpencil kan susah itu mau bikin dokter satu praktek sekali jam itu ada 3-4 gitu kan susah dok. Gimana tuh harusnya? Sebenarnya kembali lagi sih Mas, kalau kita bicara komunikasi efektif itu kan di standar AKRE itu ada ya. Jadi sebenarnya itu kan ada namanya teori ya SOAP gitu. Ah, Nah, ya. itu sebenarnya kan lebih ke fokus di situ. Contoh faktor lingkungan, terus kan kesehatan kerjanya bagaimana. Sebenarnya kalau konsep itu dipakai sih nggak terlalu ya. Sekitar rata-rata pasien di rumah sakit kita itu yang baru itu sekitar 5-10 menit selesai. 5-10 menit. Oke, per pasien. Per pasien. Jadi kalau kita di standar BPJS kita dibatasi itu Oh, sekarang. itu dia. Itu Berarti dibatasi. memang ada batasi juga Jan. Nggak Iya, bisa lama-lama juga. makanya sebenarnya ada beberapa komplain juga tuh dokter ke kita ke manajemen, kok pasien saya dibatasi, bukan masalah dibatasi, kita melihat itu. Kenapa? Karena dengan adanya maksimal pasien sehingga komunikasi ke pasien itu bisa kita time ya, misalkan 5-10 menit gitu, efektif, Oh, efisien. Tapi keluar-keluar pasiennya langsung cemberut. Kenapa? Iya. Terbang. Iya, atau enggak disampaikan ada di depan dok harusnya ditulis tuh maksimal 5-10 menit. Jadi kalau udah 10 menit dia bunyi teng nong gitu. Mesti ganti pasiennya. Oh, tapi ini juga penting berarti buat mungkin sahabat sehat ya yang let's say mungkin sering ke rumah sakit, sering berobat. Ya kalau misalnya dokternya memang nggak bisa lama-lama ya mungkin karena memang antreannya kepanjangan gitu. Dan bisa dibilang faktor rumah sakit nih kayak kita ngebandingin antara RSUD sama rumah sakit swasta itu juga kan mungkin antrean beda ya dok ya. Beda, betul. Makanya kenapa tanda kutip seringkali mungkin yang swasta kok kayaknya lebih ramah gitu dibanding RSUD. Apa iya karena kita pakai BPJS? Belum tentu karena itu. Mungkin karena memang nggak bisa lama-lama gitu loh. Betul. Jadi sebenarnya kalau kita lihat perhatikan ya, sebenarnya mau sekarang ya kualitas antara BPJS dengan swasta dan misalkan dengan asuransi sebenarnya sama ya. Oh, Secara itu kan iya sebenarnya sama aja. Jadi yang Cuman dibilang- bedanya cuman apa? Karena kebetulan
pasien BPJS lebih banyak daripada asuransi. Jadi itu ke BPJS ceritanya nih. panjang kali lebar Iya, tuh. tapi gini, ini kan juga nyambung sama empati kan, Iya, sikap betul. kita ke pasien. Bener nggak sih yang namanya pasien BPJS itu di tanda kutip emang dibedain gitu secara standar layanan, terutama soal keempatian nakesnya. Betul. Bener nggak itu, Dok? Kalau saya tidak, di rumah sakit saya tidak. Jadi salah satu komitmen kami di rumah sakit ya, yang sekarang saya adalah rumah sakit UIN, pasien umum dan asuransi itu berkolaborasi. Sama Gimana dalam satu ruangan. Oh, maksudnya nggak Dengan dibedain. dokter tidak dibedakan. Ruangan rawat inap juga sama. Oke. Tetapi memang nanti dia ada kelas VIP. Jadi misalkan pasien asuransi kelas 1 tetap di situ. Pasien BPJS kelas 1 tetap di situ. Oh, jadi nggak ada pembedaan. Ya, itu yang saya bangun sekarang di empati situ salah satunya. Sebentar, Dok, berarti rumah sakit UIN ini jatuhnya swasta apa? Ya, kita itu di bawah Kementerian Agama. Oh. Jadi kita rumah sakit pemerintah, Mas. Oke, jadi bisa dibilang ya bukan cuman swasta aja yang bagus gitu ya, tanda Iya. kutip memang nggak dibeda-bedain, tapi Iya. juga dari pemerintah pun juga bisa. Iya, gitu. karena memang kita kan ada aturannya ya. Karena regulasi itu menyatakan ya semuanya sama ya haknya gitu ya. Oke. Prinsip itu yang kita pakai gitu. Oke, tapi Dok sebenarnya kalau dari dokter sendiri sebagai direktur rumah sakit gitu ya, paling banyak itu keluhan dari pasien tuh apa sih? Ya mungkin apa sih ada tuh namanya kotak layanan, apa namanya kotak saran gitu kan. Paling banyak tuh apa Dok yang masuk situ? Nah, saya menarik juga nih Mas. Jadi sebelum saya masuk itu kita pernah namanya kepuasan pasien ya. Kita Iya. bilang kepuasan pasien itu kita 70%. Ketika saya masuk dalam waktu 6 bulan itu udah 90%. Wih keren banget, tepuk tangan. Keren. Itu. Ya. Nah, gimana itu tuh, Dok? kenapa terjadi? Ya itu salah satu yang saya bangun empati. Ah, Empati itu di mana sih, Dok? Kayak pertanyaan gitu ya. iya iya. Pertanyaan empati itu dari kita dulu, dari pimpinan tertinggi dulu. Oke. Saya sebagai direktur mendisiplinkan diri, saya sebagai direktur turun ke lapangan, saya sebagai direktur membahas kasus, tuh ya. Kemudian baru turun nih ke bawah, ke manajer-manajer. Jadi manajer itu tindak lanjutnya apa sih? Selalu turun ke lapangan, dia bertanya ke customer, cek kepuasan itu. pasien, respon komplainnya langsung direspon, sehingga apa yang terjadi? Pasien happy. Happy, kepuasan Oh. naik. Berarti memang kuncinya adalah orang manajemen mesti turun ke lapangan. Betul. Pedal boleh, lapangan pedal. Jangan. Oh, jangan ya, beda lagi. Kalau itu ceritanya beda lagi. Itu Nanti di luar jam kerja itu. itu kayak di TV nanti. Apa tuh? Tapi sebenarnya ada satu lagi sebenarnya keluhan si Dok biasanya kita sebagai pengguna jasa Pedal. rumah sakit. Oh bukan saya pedal. Bukan pedal terus. Jadi sebenarnya bukan ke dokter ataupun ke petugasnya, tapi lebih ke administrasinya yang kok lama banget ya. Kayak kita berobat nih, kayak nunggu bisa 20 menit dan itu beberapa rumah sakit hampir mirip gitu loh jedanya. Apakah memang sekompleks itu kah setelah selesai berobat sampai ke kasir, bayar, nunggu obat gitu loh. Sistemnya mungkin Dok. Ya. Jadi kalau saya itu ada yang namanya waktu tunggu pasien. Itu dia penting juga. Nah, itu penting. Memang itu paling banyak di semua rumah sakit itu kompetensi itu. Jadi sebenarnya waktu tunggu pasien itu adalah sistem yang dibentuk mulai dari dia datang sampai dia mendapat obat. Sampai dapat obat bisa pulang. Sampai pulang. Contoh kasus yang sekarang ya terjadi di rumah sakit saya. Kita buka jam 7, orang datang jam 6, Oke. jam 5. Benar ya? Kasus yang di lapangan seperti itu. Sebenarnya kan itu bisa kita atasi dengan apa? Antrian online. Oke. Nah, jadi orang nggak perlu datang dulu, nanti datangnya pas jam 6. Udah dipanggil sesuai dengan jam perkiraannya. Iya betul. Oke, Itu ya, yang membuat makanya. Nah, kalau kami mengukurnya itu ketika dia mendaftarnya di jam 6 tadi. Oke, ngerti. Nah, sampai misalkan dia menunggu ke dokter. Ya. Nah, rata-rata kan dokternya lama tuh. Iya, Datangnya telat. Datangnya iya. Karena atau- praktek habis operasi. Iya, Ya. bisa. Bisa. Objek kan kadang ada emergency juga. kita nggak Betul, tahu. kasus-kasus emergensi Betul. seperti itu. Nah, kami atas ini dengan apa? Ya prakteknya misalkan penyakit dalam 3 orang. Oh. Jadi yang A tidak datang bisa ke B. Oh, di sebelahnya. Sehingga waktu tunggu dia ke dokter itu bisa kita antisipasi dengan apa? Oh, dokter ini masih operasi. di-cover dulu sama cover sebelahnya. sebelah. Tapi kan ada juga pasien yang nggak mau, saya punya dokter yang ini gitu. Nah, kalau itu kan Berarti pilihan pilihan dia. dia. Kalau kita kan sebagai jasa layanan kita menawarkan. Oh, iya. Kalau dia berkenan ya bisa, kalau tidak berkenan ya berarti menunggu. Itu kan keputusan ya, Iya. keputusan pasien. Benar. Ini terkait dokternya penasaran juga sih. Apa itu? Iya tuh. Biasanya kan salah satu rumah sakit ada dokter favorit nggak sih biasanya? Dokter favorit buat Kayak di rumah sakit langganan saya ada satu dokter, dia dokter influencer juga, Objin. Jadi setelah dia terkenal, influencer ramai banget antriannya dok.
Oke. Sampai susah banget jadwal sebulan tuh nggak dapet tuh orang untuk konsultasi. Keburu lahiran itu. Sebulan keburu brojol duluan. Nah, hal-hal yang kayak gitu tuh ada reward gak sih buat para dokter di rumah sakit tersebut biasanya? Sebenarnya kembali lagi ya, itu komunikasi efektif juga, empati juga. Ketika dokter itu terkenal, salah satunya adalah dari empatinya ya. Kalau komunikasi enak, Biasanya itu, ngobrol komunikasinya enak, bagus. terus dia komunikasinya juga ibaratnya apa ya, kayak itu ya, apa, dua arah Ya, seperti itu didengerin kan. Jadi jangan, pasiennya. kan banyak kan dokter itu maaf ya dok, kayak kita berceramah aja kan, nggak memberikan Ada jawaban, yang begitu, benar. tidak memberikan jawab, bertanya, feedback dua arah, itu biasanya lebih banyak pasiennya. Oke. Tetapi kalaupun nanti misalkan antrian, jadi kalau kami membaginya langsung, misalkan dokter ini prakteknya seminggu, ya kan dia kan sudah daftar itu, kita langsung infokan, Oke. Ibu dapat jatahnya di hari ini ya, Ya. ini di hari ini ya, gitu ya, seperti itu ya. Jadi sebenarnya nggak jauh-jauh amat gitu Nggak kan. terlalu lama-lama amat. Enggak juga. amat. Nah, opsinya ya tadi, Bu, yang dokter ini penuh. Tawarin mau dokter nggak sebelahnya. diganti dengan dokter ini? Tapi dokter gigi nih. Jangan. Lo enggak dong, nggak bisa dong, nggak ngerti dia. Iya. Sebaliknya, Ah. misalnya di reverse, Ah. ada dokter kok yang dokter si A sepi ya. Nah itu. Itu. Kita pasien kadang curiga dok. Kadang kita kan juga kadang-kadang di pasien juga nih kita nih gitu kan. Misalnya kok sepi banget, apa jangan-jangan kurang bagus kali ya gitu. Akhirnya makin jomplang gitu kan. Betul. Makin sepi. Betul. Ya makin sepi. Supply and demand lah ya. Iya, jadi memang sebenarnya harus Ya sih bang. kayak tempat makanan ya. Iya, iya. Jadi benar. kalau tempat makanan rame, kita ke tempat yang rame, Iya. yang sebelahnya hilang gitu Kasian ya. makin sepi, Nah. makin sepi. Ya. Tapi tadi yang lu bilang influencer, dia TikTok apa Instagram? Dua-duanya. Emang udah kemana-mana? Oh, bukan apa Jan? Soalnya kalau TikTok, nanti begitu pasien nanya, jawabnya begini-gini. Iya, dah. Ibu baca apaan dia kagak ada apa-apanya gitu kan. Beda kalau di TikTok ada tulisannya gitu kan. Oke, tapi dok, Iya. yang saya penasaran gini, lebih ke arah kalau misalnya dokter dibilang kan menanamkan empati ke para tenaga kesehatan. Tapi dok, kan nggak gampang ngubah karakter orang. Nggak gampang mengubah cara komunikasi dokter gitu. Orang dia bertahun-tahun ngomongnya begitu, cara dia berkomunikasi begitu, begitu dokter datang, apakah dokter coba dong lu kalau ngomong alusan dikit atau dokter kasih training gitu, apa kan susah dok? Gimana tuh? Yang sudah kita jalankan sebenarnya adalah ini ya, edukasi aja, edukasi dulu ke contoh perawat. Kalau saya tuh selalu lini pertama itu pasti perawat dulu. Nah, perawat itu kan paling banyak ya kontak dengan pasien. Benar. Karena dia kan memegang. Kalau Dari dokter kan awal. paling ya dokter ini aja. Yang di poli aja, ya. Dia kan jaga kan bisa 5 poli kadang-kadang. Ya, ya. Nah, saya selalu saya pegang perawat. Jadi bagaimana sih komunikasi efektif training. Training Diklat, berarti? betul. Oke. Tapi diklatnya bukan diklat cuman ibaratnya cuman kuliah, enggak. Diklat kita bagaimana cara komunikasi, diajarin cara ngomong, Simulasi dipraktekin, kasus. simulasi kasus, betul. Sampai kalau perlu bagaimana Senyum, senyum. nggak boleh mencong tuh dok. Nggak boleh mencong. Nggak boleh. Ya Trigger kan? stroke. Tapi gini dok, ada nggak sistem reward and punishment? Ada pasti, ada. Jadi kalau misalkan yang jutek-jutek masuk ke komplain itu masuk ke pembinaan itu. Oh dibina. Dibina, kan bina ada dua ya, dibina atau dibinasakan. Binasakan. Ya, yang jutek diselepet karet tak gitu dok. Gitu aja dok biar jangan sakit Iya. banget. Nah itu biasa kita melakukan mekanisme itu. Ketika Oh. itu ditegur. Ketika dia tidak, itu ya tentunya mekanisme manajemen kita lakukan seperti itu. Tapi sebaliknya dok, ada rewardnya nggak? Misalnya nih, dokter mungkin bikin suster terfavorit tadi kan lagi Ada. misalnya, ya kan? Ada. Kali aja gitu. Ada. Kalau kami lebih ke insentifnya. Oh itu siapa yang nggak mau? Itu kalau itu paling oke dong. Oh, dan cukup berhasil dok. Berhasil. Nah ini saya tanamkan. Jadi awal saya masuk di rumah sakit, misalkan gajinya masih di bawah UMR. Oh. Ketika nanti volume meningkat, pendapatan meningkat, kepuasan meningkat, kan ada target ya. Tercapai apa yang kita lakukan, insentifnya kita naikin. Tapi emang ada nggak dok sistem misalnya kayak perawat nih nanti dinilai sama pasien misalnya, oh perawat yang ini saya suka nih karena senyum terus gitu. Ada nggak sistem kayak gitu? Ada. Oh, bisa Bahkan ya? kalau dokter ada namanya OPPE. Kalau di standar akreditasi rumah sakit namanya OPPE. Jadi dia tuh penilaian 360 derajat itu, Pak. Kanan kiri itu. Jadi pasien menilai, Oh, saling menilai. perawat menilai, teman sejawat menilai. Itu masing-masing orang. Iya. Artinya buat sahabat sehat yang juga kebetulan nakes nih gitu kan, kalau di tempatnya dokter Syaful tuh makin banyak senyum, gaji bisa nambah berarti. Bisa nambah. Oh ya paling pegelnya dikit ya rahangnya. Iya. Senyum mulu gitu kan. Biasa, Tapi tapi nggak enaknya cuma satu, mode serius terus di rumah sakit ya. mau diserius terus. Iya, manajemen tuh harus tegas dalam satu prinsip Oke. komplain pasien. Dan saya memang
salah satu yang komitmen di situ. Oh. Ketika ada komplain harus fast respon. Ketika ada kasus langsung dipercepat ya kan, langsung diinvestigasi seperti itu. Itulah manajemen. Oke, baik kalau gitu artinya bisa dibilang memang bukan termasuk lagi bahwa empati itu memang bener-bener faktor utama ya fondasi. dalam segi bisa dibilang kepuasan pasien. Betul. Tapi dok sekarang masih ada mungkin program baru kali di rumah sakit dokter yang memang benar-benar sedang dilakukan untuk makin. Tadi kan 90 tuh. Mungkin mau dinaikin 92, 93, 94. Ada. Salah satu sekarang kan kita lagi berkolaborasi. Ini salah satu program ini kan. Oke. Ini membuka wacana berpikir ya, baik di luar rumah sakit, di dalam rumah sakit dengan apa? Ya kita harus melakukan apa? Branding. Oh iya. Iya, branding rumah sakit. Branding rumah sakit bahwa rumah sakit kita tuh benar-benar serius nih. Ya kan, serius dalam kepuasan pasien. Melayani pasien, berempati total. Jadi ya kayak tadi lah yang saya bilang, kalau kita sudah mendapat itu, kalau udah dapat itu, nanti kepuasan naik, pendapatan naik, income naik, gaji naik, Pak. Ya ujung-ujungnya memang mesti ke situ dok ya. Iya. Artinya memang nggak dipungkirin memang faktor yang bisa menyemangati kan juga dari sana. Betul, gitu sebenarnya. iya. Oke, sebenarnya dok ini masih banyak banget yang pengen dibahas, tapi antrian pasien udah banyak di dok depan. Takutnya mereka marah-marah. Oh iya. Ada 1 juta orang nih. Iya, makanya. Jadi monggo dok mungkin bisa disampaikan. Mungkin saya pengen dengar mungkin Dokter Saiful bisa menularkan tadi semangat berempati sama teman-teman nakes juga mungkin yang nonton. Monggo dok silakan. Ya. Ini memang salah satu ya, saya boleh bercerita sedikit. Boleh dok. Salah satu tadi kasus yang saya lihat adalah bagaimana kita seakan-akan seperti pasien. Iya berempati tadi ya? Betul, berempati. Jadi ketika kita teman-teman sejawat, teman-teman medis, kalau kita bisa memahami itu, insya Allah dalam hati, otak itu bisa tenang. Kenapa? Ketika kita menghadapi pasien, anggaplah itu seperti keluarga kita. Yes. Ya kan, mau dia komplain, mau dia melengos, mau dia marah-marah, oh ini saudara saya, ini adik saya, ini teman saya. Betul. Sehingga apa yang kita lakukan? Ya kita bekerja pakai hati. Oke. Hati itu hubungan dengan empati. Itu dia. Sehingga apa yang terjadi? Semuanya kepuasan meningkat, income meningkat, ya kan. Nah branding rumah sakit baik, personal branding juga baik. Kenapa? Kayak tadi kan dicari dokter dicari pasien, dokter antara dokter komunikasi baik, etikanya antar dokter baik, etika dan seperti itu. Oke. Jadi sebenarnya kalau kita menganggap kita seakan-akan seperti pasien itu luar biasa efeknya buat rumah sakit. Dari mana dibangun? Dari empati. Nah ini pesan-pesan baik teman dari saya sendiri untuk rumah sakit saya dan mungkin untuk teman-teman lain semua yang di lapangan, ini menjadi suatu yang penting ya, berempati itu. Sangat penting. Oke, intinya mungkin teman-teman sahabat saya yang juga nakes anggap pasien sebagai keluarga. Betul. Sendiri ya. Jadi kalau lebaran samperin. Betul. Minta nastar yang banyak. Kalau saya kebalik. Kalau saya kebalik. Apa tuh dok? Kalau lagi lebaran saya dikirim. Wih enak dong. Karena kan seakan-akan dok saya ketemu dokter tuh seperti saudara saya, adik saya kan enak itu. Keren. Ya kan? Makin banyak keluarga, makin banyak kiriman ke rumah. Iya, betul. Mantap. Betul. Oke, Dokter Saiful sekali lagi saya terima kasih banyak nih dok. Terima Jadi kasih. lebih tergambar sekarang betapa pentingnya empati kepada layanan rumah sakit dan juga kepuasan pasien gitu ya. Betul. Dan buat sahabat sehat jangan lupa nih kita masih banyak episode kece yang dapat disaksikan, makanya pantengin terus YouTube kita di OneJack TV dan juga Instagram kita di onejack.indonesia. Sekali lagi terima kasih banyak Dr. Saiful dan juga sahabat saya semua. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Dadah. Dadah. Terima kasih.